Yes. Jangan lupa kita cuci kemudian dipakai kacamatanya, pakai sepatu. Kita siapin alat-alat yang mau kita gunakan. Gambarannya di sini adalah ibunya sudah diinfus. Ibaratnya ini. Di infus setnya maka yang blood set ya, jangan ini ya. Kita nggak kasih. Ibaratnya ini ibunya ya. Ibu sudah diinfus. Tanya ibunya. Parah dia lah. Nah, dong. Sakit dia tidak harusnya dan menjelaskan. Apa itu dia langsung sakit deh. Jadi kalau pada saat melakukan persalinan, kalau ibu dengan risiko biasanya dia sudah terpasang ya. Kemudian untuk stabilisasinya lagi kita berikan oksigen sekitar berapa liter, ini kita pakai apa? Kemudian kita ilustrasikannya, kita berada di fase 1 ya, puskesmas, UGD. Nih, UGD habis melakukan persalinan, ternyata ada perdarahan. Ya, pendarahannya disebabkan ini ternyata amonioksarit, kontraksinya nggak ada. Ya, kita pasang oksigen. Jadi kalau mau merujuk itu tolong stabilisasikan pasiennya dulu, jangan langsung rujuk ke rumah sakit dibawa, ya kita nggak etis banget. Kemudian ini sebenarnya kita udah persiapan karena kita mau prepare ya, khawatirnya apa yang kita lakukan itu tidak tidak efektif gitu ya. Jadi kita siap-siapkan saja dulu. Kemudian siapkan 10 Jadi pokoknya kita hitung satu siklus ya, walaupun pendapatnya mungkin berbeda-beda. Ininya sama. Sulit 2 buah kita siapkan. Nah, atau kita penjelasan alat-alat dulu ya. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu adalah yang pertama bak instrumen besar. Ya, isinya adalah hand spoon yang panjang sebelah kanan 1, kemudian hand spoon steril yang pendek itu sebanyak mungkin lah 2 atau 3. Yang biasanya kalau di VK itu udah ada 1 toples, itu udah steril semua. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah book, ya, kemudian spekulum. Sebenarnya bukan spekulum ini ya, kita butuhnya spekulum SIM, tetapi nggak ada di sini. Jadi spekulum SIM itu bedanya dengan spekulum vagina. Kalau spekulum vagina kan bentuknya begini ya. Jadi pada saat kita mau menentukan berapa kelebarannya, kita ini tinggal di ini kan, nanti dikunci. Ya, ini nanti dimasukinnya tangan begini, terus begini, kemudian kita kunci. Tetapi kalau spekulum SIM itu sebenarnya cuma ini doang nih, ininya aja nih, segi ininya aja. Ini spekulum SIM ini sebenarnya.
Ini perpaduan speculum sim dengan tambahin ini jadi speculum vagina. Ya, kita butuhnya sebenarnya 2. Kemudian ada klaim tempon, nggak ada ya, adanya klaim arteria ini buat uret. Tempon itu bentuknya panjang seperti ini, tapi dia lebih kerucut gitu, lebih mancus. Ya, itu 1. Kemudian ada kateter nilon. Ya, kita butuh kateter nilon. Kemudian untuk ini untuk yang KBI dulu. Sama ini aja nggak apa-apa deh. Kondom 1. Kemudian tali, oh my god, talinya nggak ada. Bilang ada talinya. Ya, pokoknya ada tali pengikat. Tali pengikat, ibaratnya tarik dulu karet ya. Nggak tahu. Dari bawah Bu sama Suryadi. Ada tali masker enggak? Kemudian ini bengkok bola, kapas, cebok, sama alkohol swab. Kemudian ini fungsinya adalah untuk cuci tangan atau cairan klorin ya. Di sini cairan klorin yang 5%. Kemudian obat-obatan, oksi 2 buah, oksinya 2, kemudian meterginnya 1. Tapi kalau khawatir takutnya 2 siklus, berarti kan oksinya ada 4, meterginnya 2. Nah, metergin ini kalau misalnya dia ada hipertensi, kita pakainya misoprostol, bentuknya tablet. Ya, misoprostol dikasihnya itu 3-5 tablet. Ya, dimasukkannya ke anus 3-5. Masukinnya harus benar-benar masuk ya. Masukinnya harus benar-benar masuk. Ya, oke. Kemudian nah, untuk tampon balonnya bisa menggunakan spet yang 5 cc dan juga ini, atau bisa langsung diguyur di infus. Tapi kita caranya yang guyur infus aja ya, yang sesuai dengan video. Kemudian kita rapikan, ini disinfektan buat barang-barang instrumen. Kemudian APD lengkap ya. Dan satu lagi adalah kateter yang untuk tampon balon ya. Ini biasa lagi. Oke, yang pertama mau saya ajarkan adalah bagaimana cara melakukan masas undang masas. Ya, tahap yang pertama adalah privasi. Ya, kalau sudah tahu ini kita taruhnya di ruang tindakan ya. Sudah tahu di emergency. Kalau di ruang tindakan biasanya udah ada set lengkap di sini, obat-obatan udah ada. Jadi kita tinggal ngambil. Udah 1 paket. Jadi kalau di PK, kalau di IGD itu troli itu sudah siap pakai. Kita cuma narik trolinya saja, ya. Dan itu harus dicek rutin, ya. Dicek rutin, khawatir habis, ya. Setelah itu kemudian kita kosongkan kandung kemih. Kenapa harus mengosongkan kandung kemih? Salah satu terjadinya atonia uteri juga peningkatan kandung kemih. Karena kandung kemih itu meningkat, maka dia akan mendesak rahim lebih ke atas, sehingga akan mempengaruhi involusi uteri. Apa itu involusi uteri? Oh, ini ada tingkat 2 lagi ujian nih, balik lagi. Ya, involusi uteri adalah proses turunnya uterus ke posisi semula. Ya, proses penurunan uteri ke posisi semula. Ya, kalau blasnya penuh dia nggak akan turun kan, sehingga ini bisa mengubah pendarahan. Sedangkan kalau dia bisa turun, anjurkan dia untuk berkemih. Tapi kalau tidak bisa, ibaratnya dia sudah lemas, kita bantu untuk mengeluarkannya. Tapi kita pakai handscoon terlebih dahulu. Perhiasan semua dilepas ya. Perhiasan semua dilepas, tapi udah lepas. Saya suka hilang.
udah bisa kan? Bisa. Kemudian kita ambil bengkok. Nah, kemudian kita inikan. Ya, sudah selesai. Kemudian kita cuci di klorin karena tadi kita mengeluarkan ya. Kemudian disinfektan lagi. Kemudian kita lakukan masas benda masas. Tekniknya satu tangan di atas pisis. Satu tangan di atas pisis. Satu tangan di fundus. Kemudian kita masas. Ya, masas sampai mengeras terus. Ya. Kita masas. Kalau sudah menurut kita uterusnya sudah mengeras, kan tadinya pas kita raba lembek ya, lembek. Kemudian kita masas itu menjadi keras. Kalau sudah mengeras, kita observasi pendarahan saja. Kalau banyak berarti kita ganti. Tetapi kita masas sampai, kan itu kan 15 detik ya seharusnya. Sampai 1-2 menit tidak ada kontraksi, maka kita siap-siap untuk melakukan apa? KB. Ternyata ibunya dia masih pendarahan ya. Buka lagi handscoon ya sampai cuci tangan di sini. Kita persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Di sini saya mau lupa hygiene terlebih dahulu. Jadi alat-alatnya on sterilnya kita siapkan di sini. Kita siapkan dulu. Ingat ya, waktu ujian ini rata bentuk segi tiga. Kita taruh di sini. Ini udah mau KBI ya. Kemudian kita siapkan obat, udah kita pecahkan dulu obat-obatnya. Satu obat apa? Kemudian obat, 2 obat. Jangan sampai salah obat. Orang kemudian kita ambil handscoon lagi, one hand dulu. Yang metergin nanti kita akan suntik. Kita udah cek ya ibunya nggak ada hipertensi ya. Jangan soalnya habis. Taruh di safety box. One hand tetap sama. Kemudian yang kedua itu adalah oksitosin. Nanti ini akan disuntikannya di ini apa? Ginjal laktan. Satu lagi. Cus ya ternyata awas jangan sampai salah obat. Tetapi kalau takut salah obat, kita langsung suntikan ini di sini, ya. Cus, ya. Saya takut lupa. Ya. Terus jangan lupa dilabelin apa? Oksitosin 2 ampul, ya. Atau misalnya langsung di sini ya. Pokoknya ini udah siap-siap. Kemudian kita pakai handscoon 1. Ini kelas yang terakhir kan? Yes. Karena masih 3 kelas kan? Sampai kelas yang terakhir. Oke, tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, satu tangan latihan.
via mayora. Ini jangan menyentuh ya, karena kita mau ini. Kemudian minora, habis mayora minora ya, dari vesibulum, kemudian sampai anus ya. Kemudian kita sama, ternyata belasnya walaupun tadi sudah dikosongkan, tapi kita kosongkan kembali ya. Kita kasih jelly dulu. Nanti jelinya yang semprot itu ya, kan ada. Kalau di sana ada semprot kan. Kalau dulu mereka. Kemudian kita masukkan. Sudah kosong. Oke. Kita cuci tangan lagi. Cukup tengok. Sorry. Cuci tangan di klorin. Yang hanya dibuka yang ini, ya. Kemudian kita disinfektan tangan yang satu. Kita ambil handphone satu. Kita pakai handphone yang panjang. Ibu, bayinya memang sudah lahir, tetapi rahim ibu ini tidak kontraksi sehingga ini ada pendarahan. Jelasin nama ibunya. Jadi nanti saya akan memasukkan tangan saya untuk mengedep pendarahan ya. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Dan ini memang tidak nyaman, tetapi ini akan membantu ibu dalam mengatasi pendarahan ya. Setelah kita menggunakan ini ya, ini tangan kita pada saat mau memasukkannya harus meruncuk membentuk obstetri. Jadi diameter yang paling kecil terlebih dahulu. Kita masukkan di daerah koksidis di sini, ke sini dulu. Jadi jangan langsung masuk begitu ya, koksidis dulu. Kemudian masuk perlahan, ya. Jadi gini. Ibaratnya kan udah masuk ya, udah masuk ke sini ya. Oke. Dari masuk ke sini, ya. Kemudian tangan berubah menjadi gitu. Ya, kan ini udah nyentuh di sini ya. Oh, ini daerah cervix. Daerah cervix di sini. Kemudian kita posisinya begini. Menyentuh gini. Tangan satu, kan ini ada di dalam ya. Ini kan gini ya. Oke. Tangan satu itu seolah-olah ngambil ininya. Kemudian kita ketemu di sini. Ya, ibaratnya kan ini ya. Ini satu tangan di sini. Tangan satu ini di atas perut ibu ya. Gitu tuh. Dari luar. Iya, dari dalam ini dari luar. Jadi bentuknya begini, kita press. Tapi ininya gini. Bentuknya kayak begini di dalam ya. Kan kalau di dalam bentuknya ada ya. Pokoknya di video ada tuh ya. Ini formnya di sini. Satu tangan di atas itu nanti ngangkat segitu. Jadi ini begini. Ya. Paham ya? Taruh tangan di sini. Ya. Oke, ini selama 2 menit. Setelah itu ternyata selama 2 menit ini ternyata pendarahannya berhenti. Kalau pendarahannya berhenti, apa yang harus dilakukan? Ya di stop pendarahannya. Kita observasi, ya. Observasi pendarahan 15 menit pertama, tanda-tanda vital, KU, kontraksi, dan adakah tidak pendarahan, ya. Kemudian kalau misalnya sampai 2 menit ini tidak ada respon lagi, ya. Jadi Bu, responnya kalau dia kontraksi seperti apa? Dia akan berdenyut nantinya. Terus akan kayak kempes, akan mengembang, akan terasa. Kemudian kalau misalnya dia ada kontraksi, pada saat mengeluarkannya itu harus hati-hati. Ya, jadi mengeluarkannya itu setelah ini dilepas karena dia udah kontraksi, yang tadinya mengepal jadi lurus lagi, paham? Nah, tadinya kan ngepal ya, jadi lurus lagi. Kemudian tangan satu itu di dorso kranio, nahan. Kenapa nahan? Kalau nggak ditahan, dia
bisa keluar ikut tangan kita, tapi enggak juga karena kita nggak kena sampai, tapi tetap kita dorsokkan. Kalau artinya ligamennya ya dia pas, ya. Itu kalau sudah kontraksi. Kalau belum, tangan kita di sini, kita panggil bantuan. Tolong. Apa? Pertama kali ya. Tolong. Suaranya yang kencang ya. Berarti beta cara. Tolong. Nah, nanti kan datang tuh temennya. Nah, temennya KBE. Datang ya. Satu KBE sini. Tolong. Sini respon cepat. Ayo, Neng. Yuk, ikutin instruksi saya ya. Tangan kanan mengepal. Dia harus ini tangan kiri. Oke. Jadi tangan kiri mengepal, tangan ini gini. Oke. Kemudian tonjok sebelah sini. Ini ke sini, ke atas. Oke. Pokoknya ini keluar ya, KBE. Oke. Udah ditonjok, saya keluar. Saya masih tangan saya masih di sini kan? Yang satu. Tangan sini, rangkul. Nah, setelah itu saya tinggalin dia kalau ya. Selama dia KBE, kita menyiapkan obat-obat uterotonika. Ya, kita suntikan obat uterotonikanya di sini. Ya, di vagina, kasih kapas alkohol, oles, tusuk, aspirasi, baru disuntik. Ya. Taruh di pangkal paha paling atas atau di bokong. Tapi kan kalau di bokong dia begini ya, susah. Jadi kita pangkal paha atas. Setelah ini kita akan nyiapin obat-obatan uterotonika sudah. Kita siapin, kita ganti infusnya tadi ya, yang sudah dikasih oksi. Nah, kita observasi. Oh, ternyata masih pendarahan. Nah, ini kita diamkan dulu selama ini kan ada 10 menit ya. Dia masih KBE. Kemudian di sini masih 10 menit. Ini jadinya di los ya. Di los karena ini 10 menit. Nah, kemudian kita coba lagi. Belum bisa, Neng? Belum. Oke, masih ini. Oke, saya coba lagi untuk KB di tangan satu, bentuk kerucut lagi. Masukin lagi, ya Neng. Sekarang lepas satu, saya udah tahan di dalamnya. Oke, lepas, tahan lagi. Lakukan lagi 2 menit, ya. Kemudian tidak berhasil kembali. Nah, Neng, siapin, misalnya asistennya, siapin obat metadin lagi, oksi lagi, suntik lagi, udah disiapin obatnya. Nah, Neng, sekarang kita KBE, suntik lagi. Nanti kita keluar, kita ini lagi, ya. Kita udah mau merujuk saja ya, udah masalah. Nah, kita persiapkan apa? Adalah rujukan. Kita siapkan untuk tempon. Nah, ibaratnya, takut capek, kesana lagi. Ibaratnya dia udah KBE, obat tidak masuk. Kita cuci tangan di klorin karena waktu ada 10 menit, ya. Kita cuci tangan lagi, kita siapkan lagi obat ininya, alat-alat yang diperlukan. Ya, kemudian kita itu sudah nggak ada tali ya? Kita pakai lagi tali masker yang nggak dipakai ada. Dari kemarin, dari yang pertama kedua berarti kan nggak 4 ya? Kayak ini 5 hilang lagi. Kemudian kita masukkan ininya kondom kateter. Ini ya ilustrasinya lagi KBE, lagi infus berjalan. Nah, nanti kalau habis tambahin lagi oksi 2 drip, dikasih lagi ganti yang cairan infus. Ya, ini sekitar 7 sampai 10 cm lah, atau 15 ya. Nah, ini kita sisakan 1 sampai 2 cm. Kemudian kita ikat.
Asik. Nah, setelah ini kita siapkan alat-alatnya. Jadi yang laki-laki jangan dikira alat-alat untuk bersalin itu berat-berat ya. Ibaratnya kita pakai SIM. Ibaratnya kita pakai spekulum SIM ya. Ibaratnya kita pakai spekulum SIM ya. Kita kasih pelumas dulu. Cara masukinnya ya. Itu seperti ini, dimiringkan. Oh. Nah, nanti kan mejanya nggak gini ya, mejanya yang bolong di sini. Oke, satu di sini, ini ke bawah. Kemudian satu, ingat ya ini spekulum SIM ya, yang nggak ada atasnya ya. Satu masukin. Oh. Ya, nanti didongkrak. Dongkrak. Nanti butuh asisten lagi. Ya, butuh asisten lagi. Ya. Ingat ya spekulum SIM ya, barang ini mau saya bongkar ternyata dimarahin loh. Kemudian kita ambil ini. Oh, kita siapin dulu apa namanya infuset. Saya lupa ya, saya siapin dulu di awal dari Omstel. Yang kedua, tadi pakai itu jadinya. Kita siapkan di sini. Kemudian kita sambungkan dulu dengan apa namanya? Oh, ini nggak bagus. Kotorannya. Music. Ya, setelah ini kita ambil ininya, Diam. solusinya, ya. Kemudian kita masukkan ke daerah servis. Oh. Oke. Jadi pada saat memasukkannya, ini kan lagi servis ya. Ini kita masukkan gini. Oke, sampai sini, ini talinya jangan dimasukin. Karena kalau rembes kita bisa langsung tarik. Karena kalau ini semua dimasukin begini, kan rembesnya nanti di uterusnya gedenya bukan karena balonnya, tapi karena bocor. Ya. Pakai aqua apa juga Pak. Jadi kita masukkannya sampai ke sini. Kemudian ibaratnya ini servik ya. Kemudian kita loskan cairan. Kita loskan cairan. Kita tunggu ya. 5 minutes later. Jadi dia tuh sampai kayak begini. Terus nanti sampai sekitar 200 sampai 300 cc. Ya, kalau kemarin ada yang nanya, Bu, emang gak pecah? Ini kuat nampak kan untuk pokoknya ini nanti ada di sini. Jadi fungsinya ini kan nanti akan apa namanya? Ini kan nanti akan apa namanya sih? Kok saya jadi apa namanya sih? Ini akan menggede ya. Jadi ke uterus itu akan gede. Jadi nanti akan gede. Ya. Nanti akan gede ya. Terus dia akan mengisi terus, nah ini akan
sudah, ini baiknya di dalam ya. Ini bisa kita buka di dalam. Kemudian alatnya kita buka. Tadi kan begini ya. Cara membukanya kita begini. Sini ya. Kalau ini memang benar dipakai, kita miringkan gini. Ya, ibaratnya kayak gini. Kita siapkan lagi. Kita ambil tempon, kasa tempon. Kita masukkan. Ini harus dilihat, harus diingat berapa masukinnya dan harus dibuat di. Ya. Tempon yang ketinggalan itu suka lupa itu ya. Harus ingat itu. Dan kadang-kadang masukin nggak pakai tanda. Ininya harus dikeluarin sedikit. Jadi menandakan bahwa kita pakai tempon. Kemudian nanti di sininya diikat di fiksasi. Seharusnya pakai yang 2-way ya. Kalau ini kan yang 3-way. Yang 2-way-nya nggak ada yang ukuran gede segede ini gitu. Ya yang 20 harusnya yang 24 juga. Adanya kecil. Tadi jam berapa? Ya. Setelah itu baru kita sistem rujuk ke rumah. Jangan lupa cuci lagi di klorin. Jadi makanya handscoon-nya itu butuhnya banyak. Tapi kalau untuk mengefisienkan, biasanya kita yang begitu karena di sini sudah ada disinfektan. Biasanya cuci tangan di klorin saja, kemudian nanti semprot lagi disinfektan, kemudian cuma ganti handscoon yang satu tangan, ganti yang panjang lagi, kemudian udah dari situ. Coba rumah saya takutnya KBE, jadi yang panjang dibuka lagi, kemudian nanti didisinfektan lagi, dimasukin lagi. Halo ya.